Nah, kita akan gugat Yayasan UMK ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang karena ada dua alasan. Ada bentuk pelanggaran hukum terkait dengan pemberhentian tidak tetap oleh klien kita. Yang kedua adalah ada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindak lanjut dari pemberhentian Ibu Sulis itu bagaimana? Ya, pertama ini perlu saya komunikasikan kepada publik bahwa kita sudah mengirimkan surat kepada Yayasan Pembina UMK adanya permintaan audensi. Jadi di dalam surat itu kemarin kita sampaikan tawaran kita hari Rabu. Tetapi saya ketika konfirmasi kepada salah satu pengurus Yayasan UMK bahwa tidak mengetahui soal keputusan mengenai audensi itu, sehingga kita memutuskan untuk kemudian tidak hadir ke Kudus karena itu adalah surat audensi tawaran hari Rabu, sementara kita belum mendapatkan kejelasan apakah hari Rabu itu diterima atau tidak, sehingga kita membatalkan surat audensi. Nah, yang kedua, sebenarnya audensi itu adalah supaya terjadi proses komunikasi antara kita sebagai kuasa hukum dengan pihak Yayasan UMK untuk kita mencari informasi secara utuh ya, berkaitan dengan alasan klien kita dinonaktifkan dan diberhentikan sebagai dosen tetap. Kalau kemudian kita melihat salah satu pertimbangan hukum klien kita diberhentikan dengan tidak tetap, itu adalah melakukan pelanggaran berat. Nah, kemarin kita ikutin juga di perkembangan di media, mereka melakukan investigasi, tim pencari fakta, apa sebenarnya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh klien kita. Nah, kita pengen tahu soal alasan secara hukum mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh klien kita itu. Maka kemudian kita penting untuk kemudian melakukan audensi. Namun demikian, karena tidak ada kejelasan audensi, ya kita akan menghormati kalau misalnya Yayasan UMK belum dapat menerima audensi kita. Nah, yang kedua adalah kita abaikan surat permohonan audensi karena memang belum ketemu. Tetapi karena surat dari Yayasan UMK tentang pemberhentian klien kita sebagai dosen tetap itu sudah keluar, maka dalam waktu dekat ini kita konsentrasi betul untuk mengirimkan surat keberatan administratif. Nah, surat keberatan administratif itu bagian dari syarat formil gugatan, sehingga mau nggak mau harus kita lakukan, dan ini sudah finish kemarin proses diskusinya dan akan kita kirim secepatnya ke Yayasan UMK. Nah, kita akan gugat Yayasan UMK ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang karena ada dua alasan. Ada bentuk pelanggaran hukum terkait dengan pemberhentian tidak tetap oleh klien kita. Yang kedua adalah ada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kenapa kemudian kita gugat ke PT UN? Karena kita menemukan beberapa jurisprudensi bahwa yang namanya ketua yayasan itu adalah di bawah penyelenggara pendidikan, di bawah kementerian. Maka ini memperluas ruang lingkup dari gugatan PT UN. Jangan diartikan sempit bahwa yang namanya pejabat tata usaha negara itu adalah pejabat negara yang dibayar berdasarkan sumber APBN atau APBD. Tetapi ketika ini adalah yayasan, dia di bawah penyelenggara pendidikan, maka ada ruang lingkup ini masuk ke gugatan PT.
Kira-kira begitu yang kita lakukan dalam waktu dekat. Kalau di PT UN termasuk di good governance itu masuk dalam wilayah swasta juga, Mas? Kita mendapatkan jurisprudensi, saya tidak perlu menyebutkan jurisprudensi apa saja, tapi kita meyakini bahwa ini adalah ruang lingkup gugatan PT UN, dan ada bentuk pelanggaran terhadap undang-undang alasan gugatan itu. Yang kedua adalah asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik itu adalah ada banyak ya, termasuk transparansi. Artinya ketika sebuah keputusan dikeluarkan oleh yayasan ini terdapat pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik, itu yang kemudian juga menjadi salah satu alasan kedua gugatan PT UN. Kemudian poinnya untuk gugatannya itu apakah di situ ada ketenaga kerjaan atau? Ya, kalau ngomong soal klien kita, sebenarnya kita mengidentifikasi banyak sekali ya, tetapi kita konsentrasi betul ke gugatan PT UN, karena kalau kemudian kita menggugat soal hak-hak normatif klien kita ketika diberhentikan, terkesan kita pengen mendapatkan sisi finansial. Enggak, tujuan kita gugatan PT UN itu adalah membuat terang benderang bagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh yayasan itu apakah ada pelanggaran hukumnya, apakah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, apakah klien kita juga melakukan intimidasi. Itu semuanya akan terbuka di dalam proses persidangan. Itulah yang kemudian kita harapkan supaya publik juga berhak untuk melakukan kontrol, termasuk mengikuti proses persidangan, sehingga dapat secara objektif untuk kemudian berstatement ataupun kemudian menentukan sikap berkaitan dengan situasi di UMK. Kemudian kalau ada komunikasi nggak dengan pihak yang di Fakultas Hukum itu yang katanya memberikan pembelaan gitu? Ya, secara personal saya kenal dekat dengan salah satu saya belum tahu ya, karena belum mendapatkan surat kuasa, belum melihat surat kuasa, tetapi dugaan bahwa dikuasakan kepada beberapa orang saya kenal salah satunya. Namun demikian, ini adalah etika profesi, karena bagaimanapun yang mengeluarkan keputusan itu adalah yayasan, maka surat saya itu, surat audensi, surat keberatan itu saya tujukan ke yayasan. Kalau kemudian yayasan merekomendasikan menyerahkan kepada kuasa hukumnya, ya paling tidak segera berkomunikasi dengan kita. Begitu juga sebaliknya, begitu ya, sehingga ada proses komunikasi. Tapi biarlah kalau kemudian memang pada secara de facto belum ada audensi karena belum ada kesiapan, ya kita abaikan. Diberi tenggat waktu atau tidak? Ya, kita kirim sudah ya beberapa minggu yang lalu gitu, kita kirimkan ke surat yayasan melalui email, dan saya sudah komunikasi secara personal dengan salah satu pengurus yayasan. Sebenarnya kalau ngomong soal permohonan, yaitu patut, karena sudah beberapa hari sebelumnya. Nah, memang sifatnya adalah tawaran, kita menawarkan hari Rabu, tapi belum ada kejelasan sehingga kita membatalkan ke Tunggu lagi berapa lama untuk substansinya? Permohonan audensi kita itu sudah kita kirimkan. Karena Rabu kemarin belum ada kejelasan, ya kita menunggu konfirmasi yayasan UMK dapat menerima kita atau tidak. Kalau misalnya tidak dapat menerima kita, ya kita akan hormati sikap itu juga gitu. Nah, sampai kapan maksudnya? Nah, untuk kan langkah berikutnya memasukkan nih, kalau memang nggak selesai di media audiensi ini. Itu ya, kalau dalam waktu dekat ini, katakanlah paling lambat seminggu tidak ada proses komunikasi, ya kita anggap bahwa yayasan UMK tidak mau berkomunikasi dengan kita.